Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona. Dipastikan 2 orang WNI positif terinfeksi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada 2 orang di wilayah Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Kasus positif corona pertama di Indonesia. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 warga negara Indonesia yang positif virus corona merupakan warga Depok, Jawa Barat. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB bagaimana digariskan oleh keputusan Menteri, efektif mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020. Pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring. Jadi masih online. Belum belajar tatap muka, belum masuk. Dengan bermunculannya berita itu, mahasiswa mendapat kebijakan dari kampus bahwa perkuliahan mereka dilakukan secara daring. Keadaan pun menjadi berubah. Khusus bagi para mahasiswa yang saya cintai, semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga tidak diperkenankan bagi mahasiswa untuk beraktivitas di dalam kampus. Saya petugas protokol itu kalau di lobi untuk siswa yang masuk, kita akan suruh asesmen, isi barcode. Nanti sudah itu kita ukur suhu pakai termogan. Kalau sebelum pandemi kan kita tutupnya sampai jam 10 malam gitu. Kalau ini paling jam 5 udah tutup. Ini aja baru dagang. Selama corona kan nggak jualan. Baru seminggu. Pas kemarin PSBB kedua itu sebulan nganggur. Setelah SBB-nya selesai baru buka lagi. Jamaah Masjid Al-Azhar yang masuk ke kompleks Masjid Agung Al-Azhar, suhu tubuhnya sudah diukur. Terus di setiap pintu disediakan alat untuk cuci tangan, sabun ya. Semua jamaah dihimbau untuk membawa sajadah untuk sujud, sujud untuk kalau sholat ya, bawa sajadah sendiri. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Dengan adanya protokol kesehatan di lingkungan kampus tersebut, keadaan lingkungan kampus menjadi berbeda. Untuk pengunjung mah nggak cukup banyak. Paling hanya siswa-siswa aja yang keluar ke akademik, ke keuangan, ya itu aja. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain mah belum normal selama pandemi ini. Ya, untuk PSBB yang pertama itu misalnya kan di bulan Ramadan itu ya, sama sekali tidak ada kegiatan sholat taraweh, segala sholat Jumat juga tidak ada ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu berjalan secara daring ya. Kegiatan berjalan dengan Zoom meeting gitu ya. Nah, besar banget dampaknya, turun. Orang-orang pengunjung tuh nggak ada, ya kan? Anak-anak kampus nggak ada, orang lewat aja, kampus juga nggak ada, PU paling. Kalau sebelum corona itu ayam sekitar 30 ekor atau 40-50 ekor. Sekarang setelah corona paling 10 ekor, 15 ekor paling. Selalu sih turunnya hampir berapa persen itu.
pokoknya turun habis lah. Pas corona itu kan emang benar ekonomi hancur-hancuran. Keadaan pandemi COVID-19 ini membuat perasaan mahasiswa menjadi sedih. Namun, di balik kesedihan yang dialami oleh mahasiswa, juga memiliki banyak pelajaran yang dapat diambil, yaitu terus berjuang meski keadaan sangat tidak mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujadid di CTV UAI. Saya menjabat sebagai produser CNews. Ya, ini salah satu program berita unggulan di CTV UAI. Hai, nama aku Atika Rianda Rosni, biasanya aku dipanggil Atika. Aku mahasiswi ilmu komunikasi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Aku sekarang semester 5. Ya, nggak ada yang spesial sih di kehidupan aku sehari-hari, apalagi selama pandemi ini. Kayak ya udah paling di rumah aja nonton. Biasanya aku suka nonton kayak drakoran gitu atau Netflix. Terus nugas, kuliah, beres-beres rumah. Udah sih gitu aja kehidupan aku sehari-hari. Perasaan pas tahu pertama kali PSBB terus habis itu kuliah online, awalnya seneng, kayak yaudah di rumah aja gitu kan, nggak perlu kalau mau kuliah siap-siap nih harus mandi dulu, terus habis itu keluar. Terus aku kan biasanya naik MRT ya, kalau ke kampus naik MRT desek-desekan rame gitu kan, terus harus jalan lagi ke kampus dari stasiun ASEAN gitu, itu kan capek ya, panas gitu, terus jalanan macet, capek gitu ngeliatnya. Tapi lama-kelamaan pas udah ngejalanin kuliah online ini lebih apa ya, jadi kangen gitu, justru kangen sama suasana yang kayak gitu. Oke, untuk di masa pandemi memang ada beberapa program yang di stop sementara, tapi itu tidak mengurangi sedikitpun produktivitas dari tim kami. Kami kemudian berusaha mencari ide lain, salah satunya ada dengan program Si Info, ada lagi kemudian keliling 1 menit, di mana kita keluar kemudian meliput beberapa tempat wisata sehingga bisa penonton kita, audiens kita bisa berjalan-jalan dengan hasil tayangan kita. Kemudian untuk kedepannya insya Allah akan kita buka lagi program Si-Talk tapi melalui streaming atau online live di YouTube insya Allah. Untuk protokolnya sendiri tentu kita juga butuh surat karena memang di kampus cukup ketat aturan protokolnya. Kemudian selama kegiatan kita tetap menerapkan 3M, menjaga jarak dan memakai masker dan juga mencuci tangan. Itu aja sih, yang penting memperketat 3M. Lebihnya kita ngikutin protokol dari kampus. Ya selama di rumah terus merasa makin banyak bebannya gitu. Kuliah dari mulai kelasnya, tugas, terus belum masalah-masalah yang di rumah gitu ya. Rasanya nggak nyaman aja gitu sebenarnya di rumah. Karena aku tuh dulu emang tipe orang yang sukanya tuh ketemu teman. Tapi sekarang tuh udah nggak bisa kan. Ya paling cuman video call, teleponan. Tapi rasanya beda. Kayak pasti rasanya lebih enakan kalau ketemu langsung kan, kayak interaksi langsung daripada ya udah ketemunya virtual gitu. Sedih banget sih, harus kita tuh harus bisa survive di masa pandemi kayak gini yang sebenarnya ya ada bagusnya gitu ya. Orang tua aku ngurung aku di rumah supaya aku nggak kena virus itu, nggak ketularan. Meski perasaan sedih yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini menghantui setiap jiwa orang, harapan akan selalu ada di benak mereka. Mari sama-sama kita disiplin dalam menjalankan protokol kebiasaan baru UAI agar UAI tetap zero kasus COVID-19. Harapan kita ya mudah-mudahan selama pandemi ini cepat selesai. Semoga kita dapat praktis seperti semula dan kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak melalui online. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah, cepat anak kampus aktif, anak sekolah aktif, PU aktif gitu aja. Cepat selesai.
Harapan pasti ya semoga COVID hilang ya, udah tahun 2021 gitu. Dulu sih ekspektasinya sih cepet ya nih hilangnya, tapi ternyata sampai udah 2021 udah mau setahun masih ada. Ya semoga cepat-cepat selesai pandemi ini supaya bisa ketemu teman-teman lagi, bisa kuliah offline. Itu sih yang ditunggu-tunggu. Terus bentar lagi kan magang, jadi bisa lebih aktivitasnya bisa lebih enak aja gitu. Nggak harus yang online lihat laptop, lihat HP terus pusing juga mata. Oke, semoga cepet-cepet hilang deh pandemi ini. Amin. Harapannya tentu kami berharap pandemi ini segera berakhir sehingga produktivitas kami kembali lagi, lebih giat lagi memproduksi, dan media kampus di TVY kembali berjalan normal seperti biasa. Ya, harapan kita ya pandemi segera berlalu ya, sehingga kita bisa beribadah secara normal lagi gitu ya. Ya kalau karena dengan adanya pandemi ini banyak jamaah-jamaah yang menginginkan sholat berjamaah di Masjidil Al-Azhar, melakukan kegiatan-kegiatan pengajian di Masjidil Al-Azhar ya, sangat terganggu sekali. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kegiatan di Masjidil Al-Azhar kembali normal.